Welcome to my channel Ari Official. Apa yang menjadi kesunahan di dalam puasa ya. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang masalah sahur ya, bagian daripada sunnah. Yang kedua, bersegera kita untuk melaksanakan buka puasa ya. Kalau sahur disunahkan diakhirkan ya, mustakhirina diakhirkan, tapi kalau buka puasa harus lebih awal. Apalagi menjadi kesunahan di dalam bulan Ramadan adalah salah satunya adalah wafihi qiyamul lail, dan di dalam kesunahan pada bulan Ramadan adalah apa? Qiyamul lail, bangun pada malam hari. Bangun di sini bukan bangun kita ronda, kadang bukan, tentunya dalam rangkaian ibadah. Apa yang menjadi rangkaian ibadah? Ya apa aja ya, makanya termasuk di dalamnya wabihi sunatuhu tarawih, dan termasuk di dalam adalah melaksanakan sholat sunnah tarawih. Jadi sholat sunnah tarawih itu kalaupun habis isya langsung dilaksanakan, itu udah masuk daripada qiyamul lail, keistimewaan bulan Ramadan ya. Di luar bulan Ramadan kategori qiyamul lail itu ya sepertiga malam ya, jam 2, jam 3 ya, setengah 4 gitu, sepertiga malam. Tapi kalau di bulan Ramadan ba'da isya pun kita melaksanakan sholat sunnah tarawih udah masuk daripada kategori qiyamul lail gitu ya. Jadinya kalaupun kita habis tarawih terus kita ke pos ronda dan lain sebagainya, tadi kita udah jalan qiyamul lail sama. Apalagi ditambah lagi kita bangun tuh ya, sebelum kita bagus kan, enak banget sebelum kita sahur setengah 4 atau jam 3 ya, kita awalin dulu, kita sholat dulu ya, kita sholat sunnah tobat, kita sholat sunnah hajat dan lain sebagainya, sama witir gitu. Kalau kita witir tadi di masjid atau di musola udah ngerjain 3 rakaat, di rumah kita ngerjainnya yang genep ya, 2 rakaat jadinya 5. Kenapa begitu? Iya, karena masih salah satu rangka yang satu malam gitu namanya. Jadi jangan di masjid kita ngerjainnya 3 rakaat, di rumah ngerjain lagi 3 rakaat, jadinya 6 genep ya, ganjilin. Nama juga witrun, witrun artinya ganjil. Innallaha yuhibbul witr ya, Allah menyukai perkara-perkara yang ganjil karena ada rahasia, keistimewaan bahasanya ya, ada keistimewaan di angka-angka ganjil, ada keistimewaan gitu, ya. Tuh kesunahannya kita disuruh bangun malam melaksanakan ibadah. Selanjutnya apa nih yang menjadi kesunahan di bulan Ramadan? Salah satunya wa kasratul zikra, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir secara umum, entah kita baca tasbih, entah kita baca tahlil, entah kita baca istighfar, entah kita baca sholawat, itu masuk daripada rangkaian zikir. Banyakin di bulan Ramadan ya, sambil nunggu waktu buka puasa kita pegang tasbih ya, sambil nunggu waktu sahur nemenin istri, sampai kerjain ya apa yang menjadi kesunahan. Sebab amalan yang sunnah kita laksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya seperti puasa, seperti ibadah wajib. Jadi amalan yang sunnah kita kerjakan di bulan Ramadan, ini istimewanya bulan Ramadan ya. Amalan yang sunnah kita kerjakan di bulan Ramadan ini hitungannya wajib ya, hitungannya pahalanya, ganjaran seperti perkara ibadah wajib. Perkara yang wajib kita laksanakan di dalamnya ya sholat, ya puasa, terus apalagi zakat, fitrah ya, itu dilipat gandakan ya, itu dilipat gandakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, as-saumu yaumun min ramadana, puasa kita satu hari pada bulan Ramadan afdalu min alfi yaumin, puasa kita satu hari di bulan Ramadan afdalu, lebih utama. Abdulun asal kata fadala yufadilu fadilun, ini isim takdil, perkara yang dilebihkan kan. Jadi lebih abdul, lebih utama, min alfi yaumin, lebih mulia daripada 1000 hari kita berpuasa. Jadi kalau kita puasa sunnah 1000 hari ini, kita puasa satu hari di bulan Ramadan seimbang. Oh, istimewanya bulan Ramadan. Sama halnya juga kita bersedekah. Sedekah kita di bulan Ramadan, 1 gelas air itu dilipat gandakan sebanyak berapa? 1000 gelas. Apa aja dah, kita sedekah sama tetangga, sama saudara,
kita beli lontong satu, ya nggak mungkin kita beli lontong satu ke orang, ya minimal 3 kan, berarti 3.000. Apalagi lipat gandakan wa tasbihatun. Adapun tasbihnya orang yang ngerjain kalimat tasbih nih ya, pihi di pada bulan Ramadan abdulu min albi tasbihatin, juga lebih utama daripada dia bertasbih 1000 di luar bulan Ramadan. Jadi kita mengucap subhanallah itu 1000 banyak ya. Satu kalimat tasbih kita baca itu di bulan Ramadan imbalannya 1000 tasbih. Siapa yang pernah, coba saya tanya di sini jemaah, ada pernah nggak zikir tasbih subhanallah 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 1000? Ya ada barangkali ya, tapi jarang ya gitu ya. Tuh ya, jadi dilipat gandain tuh perkara-perkara yang sunnah dapat imbalannya seperti imbalan wajib. Yang wajib perkara ibadah kita nih dilipat gandakan gitu. Terus selanjutnya apa lagi nih? Warokatun, adapun 1 rakaat nih kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, 1 rakaat fihi nih ya, rakaatun fihi, 1 rakaat pada bulan Ramadan khairum min alfi rakaatin, lebih utama daripada 1000 ya. Kira-kira udah ada belum dari mulai aktif kenal melaksanakan ibadah sholat sampai sekarang udah ada kira-kira belum 1000 rakaat? Ya tinggal diatur aja, sehari semalam 17 rakaat dikali umur kita ya, 1 tahun kurang lebih 300 sekian hari, tinggal kali kan gitu. Udah sampai belum kita 1000 rakaat ibadah sujud kita gitu. Sementara hal itu bisa terjadi, nggak perlu nih repot-repot kita berangkat ke tanah suci ya. Jadi imbalan kita ibadah di tanah haram, khususnya di Masjidil Haram ya, 1 rakaat dibalas 1000 rakaat. Makanya kalau kita lagi berangkat ke tanah suci, puas-puasin ibadah, itikaf kita di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, sebab imbalannya 1 rakaat di Masjidil Haram itu imbalannya 1 rakaat dibalas 1000 rakaat. Kalau di Masjid Nabawi 1 rakaat kita melaksanakan sholat balasannya 700 ya. Makanya usahain kita yang ada rezeki, mudah-mudahan biar bisa ibadah, kalaupun cuma sekali seumur hidup kita, karena keutamaannya luar biasa gitu ya. Apalagi keutamaan nih orang ibadah di tanah suci, saya jelasin biar ada minat, biar ada giroh. Siapa orang yang pernah menghadapkan mukanya mengarah kepada batu Hajar Aswad, nanti itu batu Hajar Aswad merekam muka kita, merekam suara kita, dan bersaksi di akhirat nanti bahwa orang tersebut, sahabat tersebut betul pernah datang ke tanah suci melaksanakan ibadah, menurut panggilan Allah, gitu ya. Mudah-mudahan biar bisa berangkat kita sana ya. Selanjutnya apa lagi nih ya, itu sholat kita 1 rakaat ya, itu afdol, lebih utama daripada 1000 rakaat. Wa nafaqatuhu, mohon maaf, ini kita memberikan belanjanya kepada siapa? Kepada keluarga kita. Ini jadi sedekah wajib juga nih, kewajiban kita ya. Abdulu ya, abdulu mudha'afatun, dan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena faqati fisabilillah, seperti kita memperbelanjakan, mendermakan harta kita untuk berjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nggak pakai repot-repot kita ngangkat senjata, kita bunuh orang non muslim dan sebagai kafir dan sebagainya, enggak. Dengan kita memberikan nafkah kepada keluarga kita pada bulan Ramadan, itu ganjarannya sama seperti kita menafkahkan rezeki kita, ngeluarin harta kita untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Waduh, makanya apa namanya, luar biasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Ruwiyah an Ibnu Mas'ud, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Mas'ud ya. Jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apalagi yang menjadi kesunahan kita di bulan Ramadan? Salah satunya wa mut'imul ji'am, yaitu memberikan makan kepada orang yang lapar. Artinya orang yang puasa di sini ya. Jangan orang agak puasa lagi kelaparan, ya bagi juga sama. Tapi dikategorikan ini karena memang asbabul urujnya hadis keluar ini, salah satunya Nabi ucapkan ini hadisnya berkenaan dengan bulan Ramadan. Jadi kita
kita sedekah nih di bulan Ramadan, ya itu masuk kategori sunnah. Akan tetapi perkara sunnah yang kita laksanakan seperti ibaratnya ibarat wajib. Makanya ada 4 golongan yang surga rindu kepada 4 golongan, di mana salah satunya adalah orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Wa mut'imul ja'am, orang yang suka memberi makan kepada orang yang dalam keadaan lapar. Itu kapan? Nanti bulan Ramadan ya, puas-puasnya sedekah kita. Selanjutnya apalagi golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, mana wahafizil lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Karena tidak belajar kalau masuk ke bagian kali ya, rusaknya puasa kita salah satunya kita nggak bisa jaga lidah kita, ya. Jadi rusak nih puasa kita dengan sebab kita tidak bisa memelihara lidah, mufsid namanya, ya. Rusak lidah kita. Kenapa? Karena perkara-perkara yang tidak baik kita ucapin. Itu jaga nanti bulan Ramadan, gitu, ya. Dijaga benar lisan kita, ya. Makanya bicaranya orang yang dalam keadaan puasa ini lebih utama diam, ya. Sebab diamnya orang yang berpuasa itu bertasbih. Diam di sini daripada kita keluar ngomongin orang yang kagak, daripada bicara yang nggak ada manfaatnya di rumah kita nih. Apalagi kita diam, kita sambil megang tasbih, zikir, baca sholawat, ya, mau baca istighfar, kayak mau baca zikir apa aja dari kategori zikir tuh kita memang disuruh banyakin zikir, ya. Apa aja baca, diem, jangan lagi kita zikir, diemnya kita aja masuk kategori apalagi yang menjadi kerinduan buat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok tersebut siapa? Orang wasaum Ramadan, orang yang suka melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, susah puasa. Surga rindu, ya. Makanya ada 4 golongan yang dirindukan surga. Bahkan 4 golongan tersebut nanti sampai ke pintu surga itu bighairi hisab, tanpa ada hisab. Bahkan dia tidak nemuin, nanti ditanya sama penjaga pintu al-khazin, penjaga pintu di surga, apakah kau menemukan sirat? Tidak. Yang jalannya itu 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun, yang gelapnya luar biasa, yang gak mampu masuk akal kita menghitungnya perjalanan tersebut untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal tersebut bisa dilalui seperti apa? Seperti kilat menyabar, karabalatul khatib, seperti kilat yang menyabar buat siapa? Tadi itu 4 golongan tadi. Ya, salah satunya apa? Orang yang suka puasa di bulan Ramadan. Girang dia mau datang bulan Ramadan, ya Allah, girang. Tapi tidak pun begitu, girang kita. Janganlah ini kita belum puasanya kita belum puasanya kita girang. Emang puasa kapan sih tadi? Ya entah sebulan lagi, udah masuk bulan Rawah, bulan Sahaban. Ya Allah, saya mau girang banget. Girang dulu, girang. Orang ini tapi kita girang, ya. Man fariha bidul Ramadan haramallahu jasadahu ala. Orang yang gembira, sukacita mau datang ke bulan Ramadan, ya Allah, di bulan Rawah. Ini jangan datang bulan Ramadan baru bulan Rawah udah hujan, bulan Rawah wah ini dah belum punya ini, belum, jangan dulu jangan amas, ya. Belum juga kita ngelaksanain puasanya, datang bulan Rawah udah gerundel, jangan, ya. Senang aja kita, ya Allah, mudah-mudahan sampai iya bisa kumpul kita sama saudara, panjang umur kita tambah rezeki kita, ya Allah, gitu. Ini mah bulan Ramadan masih bulan lagi, masuk bulan Rawah, bulan Sahaban, ya Allah, iya belum apa-apa bisa nih, belum mau, jangan, ya usaha itu, ya usaha, gitu, ya. Dan salah satunya orang yang merindukan nama surga, bahkan nanti dia tidak menemukan sirat, ya, perjalanan tersebut sampai di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, kalbarqil khatib, seperti kilat menyambar. Salah satunya siapa? Wa qiraatil Quran, orang yang suka gemar membaca Al-Quran, baik pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ini kan kadang-kadang kita semua kerjain tadi perintah tadi sama Nabi nih, kita kerjain cuma di bulan Ramadan. Bulan Ramadan mau kita sedekah sama orang, datang lebaran Nabi segen lagi sama sedekah, jangan, ya. Nggak meningkat, justru masuk selesai bulan Ramadan ada bulan Syawal. Artinya Syawal itu meningkat, artinya minimal kalaupun kita nggak nambahin perkara kebaikan yang pernah kita laksanakan di bulan Ramadan, pertahanin, paham, ya. Itu kali puasa sunnah kita nggak ngerti, yang penting tahun yang akan datang itikat lagi kita di hati kita, ya Allah, sampai lagi tahun yang akan datang, ya Allah, biar saya puasa pol kayak tahun ini, ya Allah, gitu, ya. Sebagian subuh, sebagian ngebet Quran, ini mas saya begitu lah, misalnya ngebet Quran, lihat kitab, nalar dah, ya. Lewat bulan Ramadan, ya buru-buru Quran membaca, ya. Lihat juga tuh Quran jangan lagi cuma buat begitu
telepon ada acara di rumahnya tuh Quran, kulitnya udah penuh sama kabang-kabang. Jadi banyakin baca Quran karena memang syafaat yang paling utama ya. Syafaat yang paling utama ya Al-Quran ya. Makanya saya kalau lagi ngajarin anak ngaji nih, kalau habis maghrib saya niatin, ya Allah ini saya nalar, ya Allah saya niatin dia yang baca, saya niatin, saya baca juga ngikutin ya. Ini saya niatin saya baca Quran gitu. Supaya apa? Supaya nggak lupa gitu. Perhatiin, itu menjadi kesunahan di bulan Ramadan. Terakhir, apa yang menjadi kesunahan di bulan Ramadan? Salah satunya sedekahun, adalah mengeluarkan sedekah. Makanya perkara apapun harus diiringi sedekah. Ini puasa kan wajib, diiringi juga sama sedekah. Nama sedekah wajib, namanya zakat fitrah. Kapan tuh zakat fitrah dikeluarkan? Masuk awal bulan Ramadan boleh, pertengahan bulan Ramadan boleh, akhir lebih utama di bulan Ramadan boleh. Akhir-akhir di bulan Ramadan lebih utama ya, di malam hari raya ataupun nanti malam hari raya nih salurin tuh zakat fitrah gitu. Awas nih, zakatnya harus betul-betul sampai kepada tujuannya ya. Utamanya mana? Utamanya antrin ya, antrin ke orang-orang yang betul-betul berhak menerima zakat fitrah ya. Awas jangan sampai nanti, makanya kalau ngaji zakat fitrah dipatemuin, waduh, hati-hati nih kita sebagai penerima zakat fitrah ini, hati-hati banget sebagai amilin bahasanya. Sebab standar amilin orang menerima zakat fitrah itu ya standarnya negara gitu. Itu disetujui sama pemerintah. Minimal kita di sini setuju nama kepala desa, lurah. Kalau nggak ada persetujuan tersebut bisa dikategorikan ilegal. Menurut agama pun bisa dikatakan ilegal. Itu standar buatnya namanya badan amilin. Sebab itu kata-kata wa amilin ada di dalam kategori Al-Quran. Hati-hati. Jangan sampai nanti orang yang zakat kepada kita, ini sedikit gambaran. Jangan sampai nanti orang yang zakat kepada kita sebagai pengepul zakat. Lantas yang tadi bayar zakat kita, mohon maaf, orang yang memang berhak buat dapat zakat fitrah, beras tersebut balik lagi kepada dia nih. Itu hati-hati, berdosa tuh orang yang tadi zakat, termasuk dosa juga yang terima. Dan lagi satu kulak gitu ya, satu kantong ya. Apa namanya, 2 mata, jangan seraut 2 mata itu beras balik lagi ke orang yang awas, hati-hati. Saya kan penerima zakat, hati-hati. Kalau ngaji zakat fitrah di Batul Mu'in maupun di Batul Qorib, waduh, pusing kita penerima zakat. Hati-hati kita. Hati-hati. Makanya utamanya cari kira-kira pakai standar yang namanya fakir. Orang yang ada kebutuhan 100 dari 100%, kecukupan dia dapat duitnya sekitar 30-35%. Itu kategori fakir. Ya. Dia usaha tiap hari buat keperluan makan, nggak kecukupan. Kebutuhan beli berasnya itu 3 liter, cuma dapat 1,5 liter ataupun 1 liter, itu kategori fakir. Nggak jauh di atas kecukupan. Sementara kalau orang miskin, kategori orang miskin ada kebutuhan dia dari 100%, pendapatan dia minimal di atas 50%, 55-60%, itu kategori miskin. Ya. Makanya lebih utama zakat fitrah itu serahin kemana orang-orang yang benar-benar berhak. Mana nih, ambil yang suka mandiin jenazah, tapi yang mandiin jenazah tersebut yang memang kayak orang tua kita zaman dulu, yang dibagi seadanya ya. Nih hati, kalau sekarang kan memang udah ada budgetnya bahasanya ya, buat orang perempuan amil nggak mandiin tapi ambil perempuan. Tugas orang amil laki cuma nyolatin sama nganter ke makam, ada sekian. Perempuan cuma bungkus sama mandiin, jatahnya sekian. Kalau orang tua kita dulu amil-amil dulu nggak begitu Ger ya, nggak ada nominalnya. Dibagi berapa B ya diterima gitu ya. Terus apa lagi nih yang bagus banget kita zakat fitrah kemana sih? Kalau kata orang tua kita nih ke praji dukun beranak. Artinya yang memang kebutuhan dia ada tapi tidak mencukupi, mau ya. Jadi standar kalau miskin itu ada kebutuhan 100%, ya kecukupan dia dapat tiap hari cuma standar berapa, antara 50-60%. Kalau orang fakir bener-bener sudah repot dah ya. Kebutuhan dia dari 100%, kebutuhannya sekitar 30-35%, berarti repot. Boleh kasih ya, nggak harus tuh orang yang kita kasih zakat fitrah itu, mohon maaf dia janda yang nggak harus janda juga. Kita lihat memang dia penghidupan dia begini, ada kategori dia buat mampu layak buat kita kasih. Terakhir buat mana lagi nih, guru ngaji lekar ya, ini jangan pernah kita lupa ini. Dari kita punya keluarga nih, bagi-bagi ya, kita berempat keluarga, kita mengguru ngaji kita, bini kita sama amil perempuan ya, umpama nih ya, anak kita satu sama dukun beranak sama ya,
yang satu lagi yang membuatnya guru sekolahnya begitu ya. Artinya betul-betul rapih nanti ya, guru ngaji. Kita kalau mau puasa apalagi mau lebaran, guru-guru kita ke guru ngaji kita ya, dikabain duitnya juga orang tua kita mungkin ya, ini buat zakat fitrahnya, ini buat beli garamnya, ini boro-boro ya, zakat fitrah udah di akhir udah terima baru nanti zakat kemana mana gua ya, aduh. Jangan sampai kita anggap remeh, sebab apa? Yang namanya zakat fitrah mengantarkan nilai ibadah kita. Sebab masih tergantung pahala seorang hamba atau niyati zakah sampai si hamba tersebut menunaikan zakat fitrah. Jadi puasa sholat kita, puasa apa namanya, pahala puasa kita, pahala puasa sholat kita, pahala lain-lain sebagai sedekah kita. Ini gantung, turun kagak naik kagak gantung, didorongnya sama zakat fitrah. Sama hajat kita nih, punya hajat, pengen ada keperluan ini, ada keperluan ini, dorong hajat kita dengan doa dan juga dengan sedekah. Tadi sudah hajat ini tadi kok nggak diterima tadi, apa ya tadi? Iya, mau sedekahnya dalam pengen banyak hajat sama Allah ya, datang ke rumah Ustaz tadi, saya ada tujuan ini, ada niat ini minta dibantu doa Ustaz, ini sedekahnya Ustaz buat bagi-bagi yatim atau buat hadiah Ustaz tuh sampai yang begitu. Ini doanya tadi kalau minta doanya apa yang mau ya, harus ada hadiahnya, harus ada sedekah itu menjadi perkara yang sunnah di dalam bulan Ramadan ya. Perbanyak kita zikir ya, membaca Al-Quran, bersedekah, itu bagian daripada perkara yang sunnah. Akan tetapi perkara yang sunnah pada saat kita kerjakan di bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala ibadah wajib kita laksanakan di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 4 golongan yang Allah diridui nama surganya Allah, salah satunya orang yang senang gemar melaksanakan bulan Ramadan. Terakhir satu lagi, terlepas orang yang sudah melaksanakan bulan Ramadan berkumpul nanti di padang mahsyar tidak akan merasakan haus dan tidak akan merasakan lapar. Itu begitu, karena kita tadi udah haus, itu udah lapar di dunia. Jadi pada saat kita berkumpul nanti di padang mahsyar terlepas tuh kita ya. Ada cerita sedikit, ada orang non muslim nih, mohon maaf dah, ada orang kafir masuk ke nerakanya Allah ya, ada orang Islam muslim masuk ke nerakanya. Tiba-tiba orang non muslim ditanya, itu bukan orang Islam? Iya. Kok bisa masuk neraka? Ya, karena saya nggak mengerjakan, nggak melaksanakan apa menjadi kewajiban saya, seperti saya ingkar kepada perintah-perintah Allah gitu ya. Kalau situ kalau masuk neraka ya orang kafir kan gitu. Tidak lama kemudian ya, dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbatas waktunya buat orang muslim di dalam neraka. Jadi memang ada waktunya kita, apalagi kita nggak masuk neraka. Ada orang muslim yang masuk neraka, ada batasan waktunya. Sakit rahmatnya Allah luar biasa untuk keimanan kita ya. Begitu diambil sama malaikat keluar daripada neraka, si muslim tadi menangis, ya Allah, tahu gitu sini orang Islam yang iman kepada Allah, kalaupun kemaksiatan dikerjain, lalai dalam beribadah, selama keimanan dan keislamannya dijaga, tidak menyekutukan Allah, masih ada rahmat Allah, masih ada kasih sayang dari Allah. Saya bersyukur perihal orang tua kita, guru-guru kita, jaga baik-baik keyakinan kita, iman Islam kita. Dengan apa? Kita bertawasul, kita berpegang kepada para ulama sholihin, para awliya Allah. Tujuan apa? Supaya apa tujuan kita semua nanti keikat, ngikut sama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya.